Kisah diawali saat Indonesia menyatakan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Masalah bermula ketika tentara sekutu Inggris dan Nika mengirimkan tentaranya ke Indonesia dengan tujuan mengamankan. Oleh karena itu, pihak kerajaan mengirimkan Louis Mountbatten sebagai pemimpin di Indonesia bagian barat. Louis, segera kirimkan tentara kita untuk bertugas di Indonesia. Baik, siap laksanakan. Ya, aku dapat misi di Indonesia bagian barat. Tetapi hal tersebut berubah saat Louis membuat pasukan dengan nama Allied Forces Netherlands East Indies, di mana di dalam pasukannya terdapat tentara Belanda yang menyimpan rasa kesal terhadap Indonesia. Kita tidak terima bila Indonesia merdeka. Ayo kita langgar dan kita bebaskan kolonel angkatan laut. Kalian setuju? Setuju. Kekejian tentara ini sudah sangat meningkat, mulai dari melanggar perjanjian hingga melakukan aksi pembebasan Jenderal Belanda di Surabaya, serta aksi pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato atau kini bernama Hotel Majapahit, yang dimana bendera warna biru berhasil dirobek oleh Kusno Wibowo. Cepat bubarkan mereka. Jangan Pak, jangan Pak. Melihat kekejian tentara tersebut, pihak Indonesia mengambil langkah siaga dengan memerintah para pemuda TKR di Surabaya untuk bersiap-siap menghadapi tentara tersebut. Kami perintahkan untuk bersiap menghadapi tentara Inggris yang semakin menjauhi perjanjian kesepakatan dulu. Ya, baik. Kami selalu berjaga bila sesegera mungkin kami akan melakukan perlawanan terhadap tentara itu. Ayo kita segera mempersiapkan diri untuk mempertahankan dan mengamankan Indonesia dari tentara Inggris tersebut. Siap. Laksanakan. Tepat tanggal 27 Oktober 1945 terjadi pertempuran di berbagai kota di Surabaya yang dimana masyarakat ikut melakukan perlawanan. Hal tersebut diakibatkan Jenderal memerintahkan sebaran perlawanan di berbagai kota. Tanggal 29 Oktober menjadi tanggal di mana terjadinya perjanjian baru antara Belanda dan Indonesia melalui pertemuan Soekarno dan Desi Houghton. Meredakan situasi ini, apakah Anda memiliki cara lain? Menurut kami, cara yang paling efektif adalah tidak ada penyerangan apapun yang merugikan kami. Kami sangat tidak setuju, karena kami keberatan dengan apa yang diomongkan oleh Anda. Karena kami memikirkan rakyat Indonesia. Percekcokan pun terjadi di dalam perundingan tersebut, sehingga menghasilkan keputusan untuk membuat badan pengawas yang disebut Panitia Penghubung. Baiklah, lebih baik kita bentuk badan pengawas dan yang mendamaikan yang disebut Panitia Penghubung, Kontak Komite. Kami setuju. Keesokan harinya, karena masyarakat belum menerima berita bahwa akan ada panitia penghubung, melakukan penyerangan terhadap tentara tersebut, sehingga menyebabkan terbunuhnya Jenderal Malabi. Hal tersebut semakin membuat tentara Afney tak terima sehingga terus melakukan hal yang melanggar perjanjian.
Hingga pada tanggal 9 November 1945, AFNEI mengeluarkan ultimatum untuk masyarakat Surabaya, di mana ultimatum ini sangat memberatkan masyarakat Surabaya, sehingga hal tersebut menyebabkan pemimpin masyarakat melakukan persiapan perlawanan terhadap masyarakat dengan menolak ultimatum tersebut. Jenderal, ada surat dari tentara Inggris. Ya, terima kasih. Ultimatum apa ini sangat memberatkan masyarakat Surabaya. Saya kecewa terhadap tentara itu. Prajurit, segera persiapkan diri kalian untuk melawan tentara Inggris itu. Pemerintah Indonesia yang mendengar hal tersebut mengeluarkan kebebasan masyarakat untuk melawan tentara tersebut. Disinilah Suryo mengumumkan penolakan masyarakat soal ultimatum, dan di sini juga menyebabkan terjadinya semboyan merdeka atau mati oleh Bung Tomo. Jenderal, kami pemerintah memberikan sepenuhnya keputusan kepada jenderal dan masyarakat tentang ultimatum itu. Baiklah. Salam semuanya. Jika tentara itu mendengar, saya akan menyampaikan sebuah jawaban rakyat Surabaya, bahwa rakyat Surabaya dengan tegas menolak keputusan ultimatum dari mereka. Kami rakyat Surabaya merdeka. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 10 November 1945, tepat pagi hari pukul 6, masyarakat Surabaya mendapat serangan dari tentara AFNEI. Ayo serang mereka. TKR yang mendengar hal tersebut segera melakukan perlawanan bersama masyarakat yang lain. Pertempuran ini terjadi selama 3 minggu, yang akhirnya pertempuran tersebut pihak Surabaya mengalami kekalahan, tetapi perlawanan tersebut pula dapat memukul mundur pasukan musuh.